Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama khudu'a wan qiyada wal imana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofiyal al-anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah hingga menuju ke alam yang terang benderang, atau dari alam kesesatan hingga menuju ke alam yang penuh petunjuk sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit kultum saya dengan judul Tebal dan Tipisnya Iman Seseorang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk bertahap-tahap, mengelola dan mengatur mereka dalam tahapan-tahapan penciptaan sebagaimana yang dikehendakinya dengan kemuliaan dan kodratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya kepada orang-orang yang mukallaf untuk menjadi alasan dan peringatan atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para rasul sebagai pemimpin bagi orang-orang yang mengikuti jalan mereka dan menganugerahkan nikmatnya yang berlimpah kepada mereka, dan Dia menjadikan mereka sebagai penegak hujjah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Islam dan iman itu memiliki ciri khas tertentu. Oleh karena itu belum tentu orang yang mengaku Islam itu pasti dapat dibenarkan keislamannya. Begitu juga belum tentu orang yang mengaku aku beriman itu pasti dapat dibenarkan keimanannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya salah satu manusia ada yang mengucapkan saya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tetapi kenyataannya dia tidak beriman sama sekali. Sungguh berat keimanannya. Saudara-saudara seiman dan setanah akhir, yang dimaksud muslim sebenarnya adalah orang yang pasrah dan tunduk jiwa raganya kepada Allah. Segala perbuatannya sesuai dengan perintahnya. Tangannya tidak pernah berbuat hal yang dilarang, seperti mengambil sesuatu yang bukan miliknya, memukul orang lain tanpa alasan atau salah, dan lain sebagainya. Bahkan lisannya selalu dipergunakan untuk menyebut dan mengingat Allah serta mengajak berbuat kebaikan. Tangannya dipergunakan untuk mencari pekerjaan halal dan menolong orang lain. Muslim sejati tidak akan pernah berani mengubah hukum yang tertulis dalam kitabnya, mencela syariatnya, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Saff ayat 7. Wa man ajlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal islami wallahu la yahdil qaumaz zalimin, yang artinya tiada orang yang menganiaya dirinya sendiri lebih besar melebihi orang yang mendustakan Allah, meskipun sudah diseur untuk masuk Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuknya bagi orang yang berbuat aniaya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mukmin sejati seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, raganya tenteram, dan air matanya mengalir. Apabila mendengar bacaan Al-Quran, hatinya merasa tenteram dan bertambah keyakinannya. Apabila melakukan sholat 5 waktu, bertambah kehusuannya dan kerendahannya. Dan apabila memiliki kelebihan harta, selalu dipergunakan untuk membantu pembangunan masjid, sekolah, pondok, dan lain sebagainya yang terkait dengan kepentingan umum. Mukmin sejati adalah orang yang meyakini kebenaran isi Al-Quran, meninggalkan hal-hal yang jelek dan dosa, menepati amanah atau janji, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan haram, melaksanakan sholat 5 waktu dengan syarat dan rukunnya,
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1-3 yang berbunyi, Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yang artinya, sungguh beruntung orang yang beriman yang melaksanakan sholat dengan tenang, meninggalkan hal-hal yang jelek dan dosa. Hadirin yang berbahagia, mukmin sejati adalah orang yang teman kumpulannya adalah orang mukmin pula, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang memusuhi agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu bainakum ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, berbuatlah baik kepada saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat belas kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.